Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Nama anggota dari kelompok kami adalah 1. Diah Ayu Setiawati dengan NIM 2019-12175. 2. Andini, saya sendiri, dengan NIM 2019-12176. 3. Sita Dwi Safitri dengan NIM 2019-12181. 4. Risma Saputri dengan NIM 2019-12183. 5. Hari Gunawan dengan NIM 2019-12184. 6. Ageng Izul Haq dengan NIM 2019-12186. 7. Mariana Ulfa dengan NIM 2019-12187. Dan yang terakhir, Neval Saifuddin Iqbal dengan NIM 2019-12189. Kebutuhan akan kerangka teoretis. Kerangka teoretis menunjukkan keyakinan Anda pada bagaimana fenomena tertentu, variabel atau konsep, saling terkait satu sama lain, dan penjelasan tentang mengapa Anda yakin bahwa variabel tersebut saling terkait satu sama lain, baik model dan teori mengalir secara logis dari catatan penelitian sebelumnya dalam bidang masalah tersebut. Proses membuat kerangka teoretis termasuk 1. Memperkenalkan definisi dari konsep atau variabel dalam model Anda. 2. Mengembangkan model konseptual yang memberikan presentasi deskriptif dari teori Anda. 3. Menyatakan teori yang memberikan penjelasan untuk hubungan antara variabel dalam model Anda. Dari kerangka teoritis, kemudian dapat disusun hipotesis yang dapat diuji untuk menguji apakah teori Anda valid atau tidak. Hubungan yang dihipotesiskan tersebut kemudian dapat diuji dengan analisis statistik yang tepat, sehingga seluruh penelitian bergantung pada dasar kerangka teoritis. Bahkan, jika hipotesis yang dapat diuji tidak perlu disusun, penyusunan kerangka teoritis yang baik menjadi hal yang penting untuk menguji masalah yang sedang diteliti. Karena kerangka teoritis memberikan dasar konseptual untuk melakukan penelitian, dan karena kerangka teoritis melibatkan tidak lain kegiatan mengidentifikasi jaringan, hubungan antar variabel yang dianggap penting bagi studi terhadap situasi masalah apapun. Sangat penting untuk memahami apa arti variabel dan apa saja jenis variabel yang ada. Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Contoh variabel adalah unit produksi, absensi, dan motivasi. 4 jenis variabel utama dibahas dalam bab ini. 1. Variabel terkait, 2. Variabel bebas, 3. Variabel moderator, 4. Variabel perantara. Variabel terikat. Variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Atau dengan kata lain, variabel terikat merupakan variabel utama yang sesuai dengan investigasi. Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel terikat atau menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Melalui analisis variabel terikat, misalnya menemukan apakah variabel yang mempengaruhinya, maka terdapat kemungkinan untuk menemukan jawaban atas solusi dalam masalah tersebut. Dalam variabel ini, terdapat kemungkinan untuk mempunyai lebih dari satu variabel terikat dalam suatu studi. Variabel bebas. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif. Maksudnya, jika terdapat variabel bebas, variabel terikat juga hadir, dan dengan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat. Atau dengan kata lain, varians dalam variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas. Untuk menemukan perubahan dalam variabel terikat disebabkan perubahan dalam variabel bebas. Terdapat 4 kondisi yang harus terpenuhi yaitu 1. Variabel bebas dan variabel terikat harus berubah bersama-sama. Dengan kata lain, perubahan dalam variabel terikat
harus dihubungkan dengan perubahan pada variabel bebas. 2. Variabel bebas atau faktor kausal yang diyakini harus mendahului variabel terikat. Dengan kata lain, harus terdapat urutan waktu ketika keduanya terjadi. Maksudnya, penyebab harus terjadi sebelum akibat atau pengaruh. 3. Seharusnya tidak ada faktor lain yang menjadi kemungkinan penyebab perubahan dalam variabel terikat, sehingga peneliti harus mengendalikan pengaruh dari variabel yang lain. 4. Penjelasan yang logis atau teori diperlukan dan harus menjelaskan mengapa variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat. Variabel moderator. Variabel moderator atau moderating variable adalah variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan atau contingent effect yang kuat pada hubungan variabel terikat dan variabel bebas, yaitu kehadiran variabel ketiga atau variabel moderator tersebut mengubah hubungan awal antara variabel bebas dan terikat. Perbedaan variabel bebas dan variabel moderator. Dua situasi mengenai kapan variabel diperlakukan sebagai variabel bebas dan kapan variabel menjadi variabel moderator. Yang pertama, semakin baik kualitas program pelatihan organisasi, semakin besar kebutuhan peningkatan karyawan, atau di mana keinginan untuk berkembang dan meningkatkan kinerja bersifat kuat. Semakin besar keinginan mereka untuk mempelajari cara-cara baru untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, menunjukkan kesediaan karyawan untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan pekerjaan tidak berpengaruh oleh kualitas program pelatihan yang diberikan organisasi kepada semua orang tanpa perbedaan apapun. Dua situasi, kasus pertama yaitu program pelatihan dan kekuatan keinginan untuk meningkat merupakan variabel bebas yang mempengaruhi kesediaan karyawan untuk belajar yang merupakan variabel terikat. Sedangkan kasus kedua, kualitas program pelatihan merupakan variabel bebas dan meskipun variabel terikat tetap sama, kekuatan keinginan untuk meningkatkan menjadi variabel moderator. Variabel perantara. Variabel perantara adalah variabel yang muncul antara saat variabel bebas mulai mempengaruhi variabel terikat. Variabel perantara muncul sebagai fungsi dari variabel bebas yang berpengaruh dalam situasi apapun, serta membantu untuk mengonsepkan dan menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kerangka teoretis. Kerangka teoretis merupakan fondasi di mana seluruh proyek penelitian didasarkan. Kerangka teoretis adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan, dan dielaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan dengan situasi, masalah, dan diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, pengamatan, dan tinjauan literatur. Pengalaman dan intuisi juga berpengaruh dalam menyusun kerangka teoretis. Komponen kerangka teoretis. Kerangka teoretis yang baik mengidentifikasi variabel-variabel penting dalam situasi tertentu yang relevan dengan definisi permasalahan dan selanjutnya mendeskripsikan serta menjelaskan hubungan antara variabel-variabel berikut. Hubungan antara variabel bebas, variabel terikat, dan jika berkaitan, variabel moderator dan variabel perantara diuraikan. Terdapat 3 ciri dasar yang harus dimasukkan ke dalam kerangka teoretis. Yang pertama ada variabel yang dianggap relevan dengan studi harus ditentukan dengan jelas. Yang kedua ada model konseptual yang menjelaskan hubungan di antara variabel-variabel dalam model tersebut harus diberikan. Yang ketiga, harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita memperkirakan bahwa hubungan tersebut ada.
Kerangka teoritis untuk contoh pelanggaran keselamatan penerbangan. Variabel terkait adalah pelanggaran keamanan yang merupakan variabel ketertarikan utama. Untuk menjelaskan varian dalam variabel terkait ini dengan 4 variabel bebas, yaitu 1. Komunikasi antar anggota kru, komunikasi antara petugas kontrol bandara dan kru kokpit. 3. Pelatihan yang diterima oleh kru kokpit. 4. Desentralisasi. Selanjutnya, komunikasi adalah proses menyampaikan informasi dari informasi (sender) kepada penerima (receiver) dengan penggunaan media di mana informasi yang dikomunikasikan dipahami dengan cara yang sama oleh pengirim informasi. Mengapa hubungan yang diperkirakan tersebut dijelaskan melalui beberapa pernyataan logis, seperti menjelaskan mengapa desentralisasi yang berhasil sebelum diregulasi tidak akan berhasil. Lebih spesifik lagi, diberikan alasan bahwa tingkat komunikasi yang rendah antar kru kokpit tidak akan berhasil untuk memperingatkan pilot terhadap bahaya yang datang. Koordinasi yang buruk antara ground control dan kru kokpit akan merugikan karena koordinasi semacam itu sangat penting untuk keamanan. Dorongan desentralisasi hanya akan memperburuk upaya komunikasi dan koordinasi. Pelatihan kru kokpit yang tidak memadai tidak akan berhasil membangun keterampilan untuk bertahan. Penyusunan hipotesis. Setelah kita mengidentifikasikan variabel penting dalam suatu situasi dan menetapkan hubungan antar variabel melalui penerapan logis dalam kerangka teoritis, kita mampu menguji apakah hubungan yang diteorikan benar-benar terbukti kebenarannya. 2. Dengan menguji hubungan tersebut secara ilmiah melalui analisis statistik yang tepat atau melalui analisa kasus negatif (negatif analisis) dalam penelitian kualitatif, dijelaskan nanti dalam tab ini. Kita dapat memperoleh informasi yang reliabel mengenai jenis hubungan yang ada di antara variabel-variabel yang berlaku dalam situasi masalah tersebut. Definisi hipotesis. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara namun diuji yang memprediksi apa yang sudah Anda temukan dalam data empiris Anda. Hipotesis dibuat dari teori yang menjadi dasar dari model konseptual Anda dan seringkali berhubungan dengan sifatnya. Dari awal, hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan dengan yang diperkirakan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Pernyataan hipotesis format. Pernyataan jika maka if-then statement. Seperti disebutkan sebelumnya, hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan yang dapat diuji dari antar variabel. Hipotesis juga dapat menguji apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok atau beberapa variabel yang terkait dengan variabel atau variabel. Untuk menguji apakah hubungan atau perbedaan diperkirakan tersebut ada atau tidak, hipotesis dapat disusun sebagai proposisi atau dalam bentuk pernyataan jika maka if-then statement. Kedua format tersebut dapat dilihat dari contoh berikut ini. Karyawan yang lebih sehat akan lebih jarang mengambil cuti sakit. Jika karyawan sehat, maka mereka akan lebih jarang mengambil cuti sakit. Hipotesis direksional dan non-direksional. Hipotesis direksional dan non-direksional. Jika dalam menyatakan hubungannya antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok digunakan istilah-istilah seperti positif, negatif, lebih dari, kurang dari, dan semacamnya, maka hal tersebut dapat disebut hipotesis direksional karena ada hubungan antar variabel, positif atau negatif, ditunjukkan seperti contoh berikut ini, atau sifat perbedaan antara dua kelompok pada suatu variabel dinyatakan seperti pada contoh kedua. Semakin berat tekanan yang dialami pekerjaan, semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Wanita lebih termotivasi dibanding pria. Di sisi lain, hipotesis non-direksional
adalah hipotesis yang menyatakan hubungan atau perbedaan tetapi tidak memberikan indikasi mengenai arah dari hubungan atau perbedaan tersebut. Dengan kata lain, meskipun mungkin diperkirakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan di antara dua variabel, kita tidak dapat mengatakan apakah hubungan tersebut positif atau negatif, seperti pada contoh yang pertama. Demikian pula, bahkan jika tidak dapat diperkirakan bahwa akan ada perbedaan antara dua kelompok pada variabel tertentu, kita tidak akan dapat mengatakan kelompok mana yang akan lebih dari mana yang akan kurang dari pada variabel tersebut. Seperti contoh yang kedua ini, terdapat hubungan antara usia dan kepuasan kerja. Terdapat perbedaan antara nilai etika kerja karyawan Amerika dan Asia. Hipotesis nol dan alternatif. Metode hipotesis deduktif adalah menghendaki bahwa hipotesis memiliki sifat dapat dibuktikan dengan ditulis. Adanya syarat tertentu bahwa para peneliti lain dapat menunjukkan bahwa hipotesis tersebut salah. Maka dari situ perlu adanya disertai hipotesis nol. Nah, dari sini pengertian hipotesis nol adalah hipotesis yang dibuat untuk ditolak. Apa yang kita nyatakan secara tidak langsung melalui hipotesis nol, bahwa perbedaan apapun yang ditentukan di antara kedua kelompok sampel atau hubungan apapun yang ditentukan di antara dua variabel berdasarkan sampel. Langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, menyatakan hipotesis nol dan alternatif. 2. Memilih uji statistik yang tepat berdasarkan apakah data yang dikumpulkan adalah parametrik atau non-parametrik. Yang ketiga, menentukan tingkat signifikansi yang diinginkan. 4. Memastikan jika hasil dari analisis komputer menunjukkan bahwa tingkat signifikansi terpenuhi. Hipotesis dengan penelitian kualitatif. Hipotesis juga dapat diuji dengan data kualitatif. Misalnya, anggap saja setelah wawancara yang ekstensif, peneliti membuat kerangka teoritis bahwa perilaku tidak etis oleh karyawan merupakan fungsi dari ketidakmampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah, atau karena kebutuhan yang mendesak akan uang yang lebih banyak, atau ketidaktertarikan organisasi terhadap perilaku semacam itu. Untuk menguji hipotesis bahwa ketiga faktor-faktor tersebut merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku tidak etis, peneliti harus mencari data yang menyangkal hipotesis tersebut. Populasi manajerial. Pada titik ini, menjadi mudah untuk mengikuti proses penelitian dari tahap pertama, ketika manajer melihat bidang masalah yang luas, pengumpulan data awal, termasuk tinjauan literatur, kemudian penyusunan kerangka teoritis berdasarkan tinjauan serta dipandu dengan pengalaman dan intuisi, hingga perumusan hipotesis untuk diuji. Jelas bahwa setelah masalah didefinisikan, pemahaman yang baik mengenai keempat jenis variabel yang berbeda memperluas pemahaman manajer terkait bagaimana berbagai faktor mempengaruhi keadaan organisasi. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.